Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala BPD Jabatara. Pertobatan adalah tema yang sentral dalam iman Kristen. Untuk memahami bagaimana Allah merespon pertobatan terhadap ketidaktaatan, kita harus mempelajari sifat Allah, esensi pertobatan, kuasa transformatif dari kasih karunia dan belas kasihannya. Narasi Alkitab penuh dengan kisah-kisah tentang ketidaktaatan manusia dan pengampunan ilahi. Salah satu contoh yang paling menyentuh adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan hati Tuhan tentang mereka yang bertobat. Anak bungsu setelah menghambur-hamburkan warisannya dalam keluarga tersebut. Kisah ini merangkum tanggapan Allah terhadap pertobatan yang tulus. Dia ingin sekali mengampuni. Allah ingin sekali mengampuni, memulihkan dan merayakan kembalinya orang berdosa. Sampai dalam kisah tersebut, anak bungsu tersebut menyadari dan memutuskan untuk kembali kepada ayahnya, mengakui dosanya. Respon dari sang ayah yang melihat putranya dari kejauhan dipenuhi dengan belas kasihan, kemudian berlari ke arahnya, memeluknya, dan mengembalikannya ke dalam rumah mereka. Pertobatan dalam arti yang sebenarnya melibatkan sebuah perubahan yang tulus dari dosa yang berbalik kepada Tuhan. Pertobatan bukan hanya sekedar perasaan penyesalannya saja, tetapi di sini merupakan perubahan arah yang menentukan. Dalam bahasa Yunani, kata pertobatan yaitu metanoia secara harafiah berarti perubahan pikiran. Kata ini menunjukkan sebuah perubahan yang mendalam dari hati dan pikiran seseorang yang mengarah pada perubahan perilaku. Dalam proses ini, gambaran yang indah tertulis dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Tanggapan terhadap pertobatan berakal pada karakter Allah. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adil dan penuh dengan belas kasihan. Keadilannya menuntut agar dosa diatasi dan tidak diabaikan. Namun belas kasihan Allah menyediakan jalan bagi orang-orang berdosa untuk diampuni dan diperdamaikan dengan Allah. Dualitas ini diselaraskan dengan sempurna dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, memenuhi tuntutan keadilan, sekaligus mengulurkan belas kasihan kepada semua orang yang mau bertobat dan percaya kepada Allah. Seperti yang dinyatakan dalam Roma 3 ayat 26, Allah itu adil dan membenarkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nabi Yesaya pun menangkap hati Allah terhadap pertobatan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bersuruhlah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat ini menggarisbawahi kesiapan Tuhan untuk mengampuni dan belas kasihannya yang berlimpah kepada mereka yang kembali kepada Allah. Selain itu, dalam Perjanjian Baru mengulangi tema pengampunan ilahi ini. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kita diyakinkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Ayat ini pun menyoroti kesetiaan dan keadilan Tuhan dalam mengampuni dosa-dosa kita. Ayat ini juga menekankan kuasa pengampunannya yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita melihat kisah Raja Daud, contoh yang lain yang kuat tentang tanggapan Tuhan terhadap pertobatan. Setelah berzina dengan Bathsheba dan mendalangi pembunuhan suaminya, Daud diperhadapkan pada Nabi Nathan. Dalam Mazmur 51, Daud mencurahkan isi hatinya dalam pertobatan, memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Daud mengakui dosanya. Daud mengungkapkan kesedihan yang mendalam dan mencari hubungan yang baru dengan Tuhan. Sebagai tanggapan dari Tuhan, Tuhan pun mengampuni Daud. Meskipun masih ada konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh Daud, kisah ini menggambarkan bahwa meskipun pertobatan membawa pengampunan, hal itu tidak selalu menghilangkan konsekuensi dosa yang bersifat sementara. Namun demikian, pertobatan memulihkan hubungan yang rusak antara orang berdosa dengan Allah. Pengalaman yang lain terjadi kepada Rasul Petrus. Setelah ia menyangkal beberapa kali, Petrus diliputi rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Dan setelah kebangkitan Yesus pun dengan penuh kasih memulihkan Petrus, menegaskan kembali panggilannya dan menugaskan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Percobaan ini menunjukkan bahwa respon Allah terhadap pertobatan bukan hanya pengampunan, tetapi juga pemulihan dan penegasan kembali tujuan kita di dalam kerajaan-Nya. Selain contoh-contoh individu tadi, Alkitab juga menyajikan pertobatan korporat, respon Allah terhadapnya. Ya. Kitab Yunus menceritakan tentang kota Niniwe yang penduduknya hidup dalam kejahatan yang besar. Ketika Yunus akhirnya menyampaikan pesan Allah tentang penghakiman yang akan datang, seluruh kota mulai dari raja hingga rakyat biasa bertobat dengan kain kabung dan abu. Sebagai tanggapannya, dalam Yunus 3 ayat 10, Allah mengundurkan diri dari bencana yang telah ia rencanakan untuk menimpa kota Niniwe tersebut. Kisah ini pun menyoroti kesediaan Tuhan untuk mengampuni dan menunjukkan belas kasihan bahkan kepada seluruh kota Niniwe. Pada waktu mereka berbalik dari jalan mereka yang berdosa dan bertobat. Tanggapan Allah terhadap pertobatan juga terlihat jelas dalam janji-janji Allah. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, Tuhan menyatakan, "Dan umatku yang atas namaku kusebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Janji ini meyakinkan kita bahwa Tuhan memperhatikan seruan umatnya dan siap untuk mengampuni dan membawa kesembuhan ketika kita mau bertobat. Marilah saudara-saudara yang terkasih, melalui perenungan hari ini, responilah setiap panggilan Allah untuk bertobat. Pertobatan senantiasa membawa pengampunan, membawa perubahan, membawa sebuah hubungan yang lebih baik dalam diri kita. Hubungan baik dengan Allah. Marilah kita hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan, menjauhkan diri dari dosa dan mengalami kasih Allah yang tidak terukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.